Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara semua. Saya berdoa buat Bapak Ibu semua diberkati Tuhan secara utuh, tubuhnya sehat, jiwanya kuat, dan roh terus berkobar-kobar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Salam dari Gembala di Padang Belantara. Hari ini saya ingin membahas tentang satu tema, tentang membangun anak, masa depan gereja dan bangsa. Ini penting sekali buat Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa? Karena orang tua sangat berperan aktif dalam hukum tabur tuai. Jadi apa yang ditabur orang tua, itu juga yang akan dituai. Jadi anak itu seperti tabungan. Apa yang setiap hari ditabung orang tuanya, itu nanti akan terakumulasi, berkumpul terus, dan suatu hari orang tua akan menikmati hasil tabungannya itu. Kalau tabungannya hal-hal yang jelek, hal-hal yang kurang bagus, ya dia akan menuai dari tabungan yang terakumulasi, bertambah, dan jumlahnya lama-lama ya semakin banyak. Kalau itu hal yang tidak bagus, ya tidak bagusnya menjadi banyak. Tapi kalau yang ditabung adalah hal-hal yang baik, maka terakumulasi kebaikan-kebaikan yang memenuhi hidupnya anak. Beri harta terbaik buat anak-anak kita, yaitu pengenalan akan Tuhan dan kasih-Nya serta keteladan hidup dalam Kristus Yesus. Semua karunia yang kita punya, jika tidak kita kembangkan, tidak kita tingkatkan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Tetapi ada misalkan karunia, orang bilang kamu punya talenta menyanyi tapi nggak suka mengembangkannya, ya yang rugi kita sendiri. Punya karunia A, B, C, D nggak dikembangkan, yang rugi diri sendiri. Tapi ada satu karunia, jika tidak dikembangkan, maka itu akan merugikan orang banyak. Itu karunia apa? Karunia memimpin. Jadi karunia memimpin jika tidak dimaksimalkan, jika tidak dikembangkan, itu dampaknya akan merugikan orang banyak. Karena pemimpin adalah orang yang diikuti oleh orang lain. Pemimpin tahu kemana dia akan pergi. Dan pemimpin tahu membawa orang-orang yang mengikutinya pergi ke tujuan yang dia tahu tadi. Tapi kalau kepemimpinannya tidak dikembangkan, maka itu akan merugikan orang banyak. Pemimpin adalah orang yang mau ambil tanggung jawab secara rela atas hidup orang lain. Pemimpin adalah mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk mengerjakan sesuatu yang tidak mereka suka kerjakan, tetapi mencapai tujuan yang dia mau capai. Itu adalah pemimpin. Jadi, dalam sebuah penelitian, 85% orang sukses itu karena adanya penghargaan. Dan 15% orang yang sukses itu berasal dari kritikan. Artinya ada 85% orang sukses itu karena mendapat penghargaan dari lingkungannya, dari orang tuanya, sehingga dia menjadi sukses. Memang ada 15% anak yang sukses itu karena apa? Kritikan-kritikan dari orang tua. Tapi itu hanya 15%. Dibandingkan dengan 85% itu sangat jauh sekali. Lebih bagus kita menolong anak mencapai kesuksesannya lewat penghargaan-penghargaan yang kita tanam atas hidup mereka, daripada kritikan-kritikan yang kita terus berikan kepada anak yang bisa membuat anak menjadi putus asa. Pemimpin tidak melihat apa adanya, tetapi melihat apa yang akan terjadi dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pemimpin itu fokus pada orang. Jadi pada orang-orang yang dia pimpin. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Yang ada adalah saling menyempurnakan. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa kita harus melayani anak? Kenapa anak begitu penting dan harus dilayani dengan baik? Yang pertama, itu merupakan perintah Tuhan. Banyak ayat di Alkitab.
Ulangan 4 ayat 7 sampai 9, Ulangan 11 ayat 19 sampai 21, Amsal 15 ayat 10, Amsal 29 ayat 17, Amsal 22 ayat 6. Di sana dituliskan, ajarkanlah seorang budak segala permulaan jalannya yang patut, maka pada masa tuanya tiada ia akan undur daripadanya. Ini pesan daripada Amsal. Ada kata ajarkanlah, ya. Ajarkanlah ini berbicara apa? Berbicara tentang perintah. Segala permulaan jalannya itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang waktu. Kapan anak akan diajar? Segala permulaan jalannya. Jadi sejak dia lahir itu sudah bisa diajar. Jadi tadi ada ajarkanlah, itu adalah perintah. Dan segala permulaan jalannya itu adalah waktu. Supaya kita tidak terlambat dalam mendidik anak. Dan yang ketiga di situ ada kata tiada ia akan undur. Itu janji Tuhan. Artinya, kalau kita mendidik anak sejak usia dini dengan hal yang baik, janji Tuhan itu akan tergenapi atas hidup anak. Kalau tadi merupakan perintah Tuhan, kenapa kita melayani anak? Yang kedua adalah karena Yesus telah memberi teladan. Dalam Markus pasal yang kelima, ayat 2 sampai 43, di sana dijelaskan tentang kisah anak Yairus yang umur 12 tahun. Dia mati dan Tuhan tidak ingin dia mati, makanya dia bangkitkan. Tidak boleh ada anak-anak yang mati potensinya, mati impiannya, mati segalanya. Dia harus dibangkitkan. Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-30. Di sana Yesus membebaskan anak yang dirasuk roh jahat. Jadi tidak boleh anak dirasuki oleh roh jahat. Dan itu harus dibebaskan, ditolong. Supaya mereka memperoleh pembebasan yang dari Tuhan. Markus pasal 9 ayat 17 sampai 27. Di mana Yesus membebaskan seorang laki-laki yang kerasukan roh. Dan kemudian membisukan dia. Membuat dia tidak bisa bicara. Alias bisu. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak yang datang kepada dia. Yesus memberikan teladan. Yesus memberikan contoh buat setiap kita. Yang ketiga, mengapa kita melayani anak? Kita melihat keadaan anak. Pertama, anak adalah ladang yang sangat produktif. Lahan subur yang kalau digarap itu akan lebih mudah untuk penuaiannya. Menurut riset, 75% orang dewasa yang bertobat itu pernah ikut sekolah minggu. 85% pekerja gereja itu berasal dari sekolah minggu. Dan yang luar biasa, 90% pendeta dan utusan gerejawi itu berasal dari sekolah minggu. Anak adalah hadiah dari Tuhan. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Di sana dia dijelaskan bahwa anak adalah seperti anak panah. Jadi kalau anak panah ada busur, taruh anak panah, diarahkan kemana? Jadi kalau orang tua tidak mengarahkan anaknya, karena anak digambarkan seperti anak panah, maka anak itu akan diambil oleh setan, kemudian setan yang akan mengarahkan anak itu. Sebab itu penting sekali orang tua mengambil anak panah yang dititipkan Tuhan tadi, dan dia mengarahkannya ke tujuan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Anak dibentuk sebelum dalam kandungan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum satu pun diadakan. Anak dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan di sana, jiwanya anak itu masih putih, bersih dan polos. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan itu. Artinya apa yang dididikkan itu akan membekas dalam hidupnya. Dan Matius pasal 19 ayat yang ke-14, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab apa? Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yesus menggambarkan orang-orang yang empunya kerajaan Allah itu seperti anak-anak yang masih begitu polos dan sangat mempercayai orang tuanya. Apalagi peluang yang besar buat anak. Anak juga bisa dan perlu bertobat. Markus pasal 10 ayat 16. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka. Karena murid-murid melarang anak-anak mendekati Yesus. Dan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dua hal yang sungguh-sungguh luar biasa. Apalagi yang menyebabkan anak perlu dilayani. Allah menghendaki anak-anak juga diselamatkan. Bukan hanya orang tua. Matius 18:14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan rindu anak-anak tidak boleh ada yang hilang. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa anak adalah pusaka dari Tuhan. Artinya apa? Punya nilai kekal. Mazmur 127 ayat 3 dijelaskan di sana. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungannya adalah sebuah upah. Jos Bale, dia berkata, lebih sedikit usaha dan waktu yang diperlukan untuk memenangkan 20 anak bagi Tuhan daripada satu orang dewasa. Perbandingan risetnya adalah 20:1. Jadi lebih mudah menjangkau dan menyelamatkan anak-anak dibandingkan menjangkau dan menyelamatkan orang tua yang sudah dewasa. John Wanamaker, dia mengatakan menyelamatkan seorang dewasa berarti menyelamatkan seorang saja. Sedangkan menyelamatkan seorang anak itu berarti menyelamatkan orang berlipat ganda. Jadi ada potensi yang sangat besar pada seorang anak kalau dia dilayani dengan benar. Yang selanjutnya, anak juga memiliki jangkauan yang luas. Jangkauannya di mana? Dia ada komunitas keluarga. Dia punya teman sekolah. Dia punya teman bermain. Dia adalah generasi penerus gereja. Dia adalah pasukan doa. Yoel pasal 2 ayat 15-17. 2 Tawarikh 2 ayat 13. Anak-anak juga bisa berdoa. Dan dampaknya sungguh luar biasa. Anak punya potensi yang besar sekali. Jadi berikan seorang anak umur 5 tahun untuk aku didik. 5 tahun kemudian aku akan kembalikan kepadamu. Maka engkau tidak akan dapat menghilangkan ajaran-ajaran yang kuberikan kepadamu. Itu diajarkan siapa? Itu diajarkan oleh seorang tokoh komunis. Orang-orang komunis saja tahu bagaimana mempersiapkan anak-anak untuk jadi komunis. Itu artinya ada kekuatan yang luar biasa. Kita tidak pengen anak-anak jadi komunis tentunya. Kita ajar anak-anak untuk apa? Takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, bertobat, dan dalam hidupnya kelak kemudian memancarkan sinar-sinar kemuliaan Allah, nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai buah roh yang membuat dunia ini diberkati Tuhan. Itu sungguh-sungguh luar biasa. Ada dalam sebuah kelas, ada sebuah pertanyaan. Ada seseorang membawa 1 bulir padi dan kemudian dia bertanya, apa yang bisa kau buat dengan 1 bulir padi ini? Dan ada yang menjawab, oh 1 bulir padi itu hanya 1 biji, tidak ada artinya. Satu lagi berkata, oh itu 1 bulir bisa jadi 1 nasi itu. Bisa jadi 1 nasi. Tapi ada satu orang, dia menjawab begini, 1 bulir padi, kalau diperlakukan dengan benar, dia bisa memberi makan orang seluruh dunia. Loh, bagaimana caranya? Caranya 1 bulir padi tadi ditanam. Kalau itu bibitnya unggul, itu bisa menghasilkan 2000 bulir lagi. 2000 ditanam lagi. 2000 kali 2000, 4 juta.
4 juta bulir ditanam lagi. 4 juta kali 2.000. 8 miliar. Dan terusnya, dan ditanam. Akhirnya apa? Panen bersama-sama. Seluruh dunia bisa menikmatinya. Allah melihat potensi anak-anak itu. Ada potensi dalam Daud. Sehingga ada raksasa yang besar ditaklukkan oleh Daud. Itu sungguh luar biasa. Ada perempuan kecil di Israel yang menolong Naaman, seorang jenderal yang besar, untuk menikmati mujizat yang berasal dari Tuhan. Samuel, sejak kecil dia ada di bait Allah. 2 Samuel 3 ayat 1 dan seterusnya. Yoas, raja kecil pembawa pembaharuan. 2 Raja-Raja pasal 11. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus sejak kecil. Lukas pasal 1 ayat 15. Yesus dipenuhi hikmat sejak kecil. Lukas 1 ayat 40 sampai 42 dijelaskan di sana. Timotius mengenal kitab sejak kecil. 2 Timotius 3 ayat 15. Jelas usia-usia yang masih kecil yang sangat potensi. Mengenal anak dan potensi dan segala kebutuhannya. Masalah yang timbul pada anak itu adalah orang tua tidak mengenal anak. Orang tua mestinya harus peka terhadap anak-anak. Kalau dia tidak mengenali anak-anak, maka akan muncul masalah. Dan itu akan muncul dalam diri anak-anak. Oleh sebab itu mengenal anak itu sangat penting. Supaya apa? Supaya dapat mengasihi anak-anak dengan caranya dia. Yang unik dan yang sungguh-sungguh luar biasa. Jadi Alkitab banyak pesan agar kita mendidik anak sejak usia dini. Supaya apa? Supaya apa yang ditabur, apa yang diajarkan itu tidak akan pernah dilupakan oleh anak-anak. Mendidik anak menurut ciri khasnya. Setiap anak itu sudah mempunyai ciri khas dan sudah terbentuk. Tugasnya orang tua mengarahkan ciri khas dan bentuknya tadi dengan spesial, karena memang setiap anak tidak sama. Setiap anak itu spesial di mata Tuhan dan punya ciri khas sendiri-sendiri. Seperti sidik jari ini, setiap orang tidak sama, maka mereka memiliki keunikan-keunikan. Oleh sebab itu penting juga mengenal temperamen anak. Ada 4 jenis temperamen. Ada anak yang melankolis, koleris, pragmatik, sanguin. Jadi beda-beda. Kalau kita tanya anak sanguin itu seperti apa? Anak sanguin itu dia sangat ramah, dia senang bicara, dia mudah bergaul, dia pembawaannya riang, dia sangat menonjol dalam keluarga karena suaranya, perhatiannya terhadap sesuatu tidak bisa lama. Dia adalah seorang yang pemberani, dia senang menyenangkan orang lain, dia mudah melupakan hukuman. Kalau anak sanguin baru dihukum, dia segera melupakannya. Dia tidak memikirkan hal yang akan terjadi akibat ketidaktaatannya. Artinya dia akan mengulang-ulang juga yang salah. Jadi, dan dia bukan tipe, anak sanguin ini bukan tipe yang tekun belajar. Mungkin dia pandai, tapi ciri khas anak sanguin ini dia tidak disiplin. Nah, kita harus tahu positif dan negatifnya dan kita untuk menolong dia. Bagaimana dengan ciri anak-anak kolerik? Anak kolerik ini cukup puas dengan dirinya sendiri. Dia suka memaksakan kehendaknya. Kemauannya sangat keras dan dia tidak mudah goyah. Ini potensi juga bisa jadi masalah. Dia punya potensi untuk jadi pemimpin, anak kolerik ini. Ucapannya terang dan sangat tajam, kadang-kadang juga menyakitkan. Jadi dia sangat percaya diri dan tidak memperhatikan soal menyenangkan orang lain. Dia nggak pusing, pengen ngomong ya ngomong saja. Dia nggak pusing dengan lingkungannya. Dia mengatakan apa yang dia pikirkan, sekalipun itu menyinggung perasaan orang lain. Itu anak kolerik. Bagaimana dengan anak melankolik? Anak melankolik ini sensitif. Dia mudah tersinggung, dia mudah merasa rendah diri karena merasa orang lain tidak menyukainya. Dia mempunyai bakat yang besar, artistik, dia bisa menjadi seorang seniman dan cenderung untuk mengejar hal yang sempurna. Tipe melankolik ini dia selalu perfeksionis. Dia ingin segala sesuatu harus baik. Jadi
Kalau nggak baik, ya nggak usah dikerjakan. Jadi cenderung mengejar hal yang sempurna, perfect. Tidak dapat menghadapi kritikan. Kelemahannya dia nggak suka dikritik. Dia tidak suka dikasih masukan. Jadi dia melankolik ini karena dia orangnya sangat sensitif sekali. Makanya tadi dalam riset, orang sukses itu karena penghargaan. Nah, tipe seperti ini mesti dikasih penghargaan. Tapi tipe yang lain kritik. Tapi kritik itu kan hanya menyumbang 15% kesuksesan anak. 85% orang sukses itu karena penghargaan. Nah, anak melankolik ini bisa jadi pemurung. Dia pesimis dan mengasihi diri sendiri. Dan kecenderungannya anak model seperti ini suka mengeluh. Jadi sedikit-sedikit dia mengeluh, nggak bisa, nggak ini gitu. Nah, apa ciri khas anak plekmatik? Dia adalah seorang anak yang pendiam, tenang, nggak rewel, cenderung suka mengalah. Jadi sifatnya introvert, jadi suka mengabaikan perintah. Tapi anak ini juga senengannya menjadi penonton. Dan dia agak kikir karena dia cenderung mementingkan diri sendiri. Dia agak lambat makan, tidak terlalu memikirkan soal makan. Jadi kalau tidak sering diajak bicara, anak model begini akan sulit bicara. Karena dia harus sering-sering diajak bicara. Mengenal anak itu adalah menolong untuk memaksimalkan potensi dalam hidupnya. Karena dalam teori multiple inteligensi, yaitu kecerdasan majemuk, anak itu spesifik di mata Tuhan. Jadi dia punya ciri khas yang sungguh-sungguh luar biasa. Ada anak dengan kecerdasan linguistik, cepat sekali dia mempelajari bahasa-bahasa yang bukan dia. Jadi anak seperti ini menyukai bahasa-bahasa orang lain. Ada anak yang tipe logikal, matematik. Dia kalau hitung-hitungan itu sangat sistematis dan sangat pintar sekali anak-anak model seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan anak. Jadi apa saja kebutuhan anak? Anak itu membutuhkan rasa aman. Jadi setiap anak dia akan bertumbuh dengan baik kalau rasa amannya itu terpenuhi. Jadi anak juga membutuhkan sebuah kebutuhan dihargai. Kalau anak sering tidak dihargai, itu sama juga orang tua menabung dalam diri anak. Itu hal yang bukan penghargaan. Anak juga membutuhkan untuk diterima apa adanya. Jadi kalau kita suka membanding-bandingkan, itu juga tabungan yang sangat buruk buat anak. Kebutuhan juga yang lain adalah kebutuhan untuk dikasihi dan juga mengasihi orang lain. Anak kepingin juga memiliki kebutuhan untuk hidupnya berarti. Itu artinya penghargaan yang kita bahas tadi itu akan sangat menolong untuk kesuksesan anak, bukan kritikan. Jadi penghargaan. Jadi cara menyampaikan pesan atau masukan atau kritikan itu dikemas demikian rupa sehingga anak tidak merasa terus-terusan disalahkan. Jadi anak juga membutuhkan kebutuhan untuk dipuji. Jadi bukan terus-terusan dicaci, dimaki, dan disalahkan. Anak juga membutuhkan disiplin. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri. Karena kalau dia tidak disiplin, ya dia akan hidup seenaknya sendiri. Dan anak juga membutuhkan kehadiran orang tua. Jadi orang tua yang hadir, melindungi, menjaga, yang sehingga anak merasa nyaman. Kehadiran orang tua ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi ini sungguh luar biasa. Jadi kalau kita bisa memahami ini, maka anak akan bertumbuh dengan baik. Dan di dalam Kristus itu ada potensi yang bisa bertumbuh, karena semua orang yang berjumpa dengan Yesus, kalau anak-anak berjumpa dengan Yesus, juga potensinya akan mencapai kapasitas yang terbaik. Karena dalam Kristus, siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Jadi potensinya bisa meningkat. Jadi di dalam Kristus itu anak-anak juga bisa menembus batas-batas ketidakmungkinan. Baik batas suku, ada orang berkata hanya suku-suku tertentu yang potensi untuk sukses. Oh tidak. Dalam Yesus
potensi anak akan mencapai batas-batas suku itu. Batas fisik, mau fisiknya model apapun, di dalam Kristus dia bisa mencapai potensi yang terbagus. Batas pendidikan formal, kadang-kadang juga orang tua terbatas dengan biaya untuk menyekolahkan sekolah yang sangat tinggi. Apakah selalu orang yang sekolahnya tinggi berhasil? Ya kalau kita punya uang bisa menyekolahkan anak dengan sekolah yang lebih tinggi, ya kita akan lakukan. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang sangat terbatas, tapi bukan berarti segala impiannya juga terbatas karena keterbatasan ekonomi dan gelar-gelar pendidikan. Ada banyak pendidikan vokasi-vokasi yang membuat anak juga berhasil. Jadi anak bisa menembus batas-batas pendidikan formal. Ada orang berkata, ya kamu karena kaya makanya kamu berhasil. Dalam Yesus, anak-anak bisa mencapai dan menembus batas-batas ekonomi. Ada banyak kisah orang-orang yang orang tuanya ekonominya terbatas juga dia bisa menjadi berhasil dan sukses. Batas temperamen dasar. Ada orang berkata, kalau temperamenmu begini, temperamenmu begini, kau nggak akan bisa berhasil. Tapi anak bisa menembus batas temperamen itu. Kalau apa? Yaitu tadi difasilitasi orang tua untuk mencapai kapasitas terbaik dalam hidupnya. Batas umur. Jadi tidak dibatasi oleh umur. Semua orang bisa sukses. Dari sejak kecil sampai usia tua. Penemu KFC, Kentucky Fried Chicken itu dia berhasil di usia yang tua. Batas fisik. Ada orang namanya Marlena. Tidak punya tangan dan kakinya panjang sebelah. Tapi dia mengembangkan, orang tuanya menolong dia, memfasilitasi dia, dan akhirnya apa hasilnya? Dia pandai melukis, dia bisa memasak, memegang garpu, menyetir mobil, dan dia menikah, dia bahagia. Banyak orang yang fisiknya normal tapi pikirannya sakit. Tony Mendel, laki-laki tanpa tangan, tapi pintar main gitar dengan kakinya. Dia pernah diundang Sri Paus, hidup dari konser main musik dengan kakinya. Dan itu membuat banyak orang terkesan. Adalah pandangan hidupnya dan semangat hidupnya. Itu bisa menjadi seperti itu, Pak. Karena ada peran orang tua. Orang tua melihat anaknya nggak punya tangan, terlahir. Dan tidak diinginkan itu. Tapi dia terlahir dan dia bisa menerima dia dan kemudian mengembangkan potensinya. Kelak kemudian Tony Mendel berhasil dan sukses. Shakespeare, secara fisik dia lumpuh. Tetapi dia menjadi seorang seniman. Dia menjadi sutradara sandiwara operet kelas dunia. Sungguh luar biasa, ada peran orang tua di sana. Beethoven, dia tuli, tapi dia menjadi pencipta lagu-lagu klasik tersohor. Peran siapa? Peran orang tua. John Milton, dia buta. Dia menjadi pengarang sajak puisi yang sangat hebat di Inggris. Helen Keller, wah ini lebih parah lagi. Dia sudah tuli, dia buta. Tetapi ada peran orang tua di sana. Kelak kemudian besar dia menjadi penulis buku yang sangat terkenal. Dia bisa keliling 20 negara. Ada juga Lee Hei-ah. Dia hanya punya 2 jari. Jadi 2 jari begini. Jadi terlahir tubuhnya pendek. Dia mengalami keterbelakangan mental. Dan dari ayahnya yang cacat. Tetapi orang tua ibunya terus mengajar dia, mendidik dia. Hasilnya apa? Dia menjadi pemain piano yang hebat. Dia melakukan konser di mana-mana. Banyak orang terkagum-kagum. Ada peran siapa di sana? Ada peran orang tua. Dwayne Winston. Karena tabrakan lehernya patah dan kakinya tidak bisa digerakkan lagi. Tapi dia menjadi ahli reparasi mobil. Dia menjadi pengantar makanan yang dirancang menurut pesanan ke penjuru dunia. Dia memiliki rasa humor yang tinggi meskipun dia cacat. Resep dari semua keberhasilan tadi apa? Jangan menangisi kehilangan-kehilangan kita. Bersukacitalah dengan apa yang masih kita miliki. Lihat anak-anak kita. Jangan pikirkan apa yang tidak mereka miliki. Tetapi tolong mereka untuk meraih apa yang tidak mereka miliki lewat mengembangkan potensi-potensi yang dia punya. Keadaan fisik bukan kendala untuk meraih kesuksesan. Yang menjadi halangan kalau kita berpikir fisik bisa menghalangi kesuksesan orang-orang tertentu. Jadi batas pendidikan formal bisa ditembus, batas fisik, segala batas, tidak ada batas. Dalam Kristus tidak ada batas. Jadi Jackie Chan itu
keluarganya miskin dari sejak kecil, umur 7 tahun dia sudah kerja, tapi dia juga bisa berhasil. Jadi ini hal-hal yang sungguh luar biasa yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kelak kemudian apa yang kita tabung kepada anak-anak itu akan menghasilkan hasil, kita akan memanen hasil itu. Dan misi itu bersifat progresif, tidak statis. Melihat ke depan berarti memikirkan anak-anak. Orang tua yang mempersiapkan anak, kelahiran anak, membesarkan anak, pendidikan anak adalah sekarang dan esok. Jadi yang kita lakukan sekarang ini akan dituai hari esok. Gereja yang kuat, orang yang kuat tidak dilahirkan tapi dibentuk. Jadi ambil bagian di sana. Pengkaderan dimulai dari masa anak-anak. Muridkan dia sejak usia dini. Hasilnya apa? Gereja akan mewarnai masyarakat, menyatakan kingdom value, nilai-nilai kerajaan diturunkan ke bumi, dan itu dibentuk mulai anak-anak. Pengkaderan dimulai sejak anak-anak. Jangan pernah melupakan itu. Mari membalikkan statistik gereja. Persiapkan gereja masa kini dan yang akan datang, yang kuat dan misioner. Anak-anak yang dilawat dengan kasih Tuhan, potensinya mencapai kapasitas yang terbaik dan hidupnya jadi berkat. Haleluya. Demikian share saya tentang anak seri pertama ini. Sampai jumpa dalam seri-seri selanjutnya. Tuhan memberkati saudara semua, dan mari kita mulai mempersiapkan anak-anak. Kelak kemudian hidup mereka jadi berkat. Amin. Tuhan memberkati.